So yeah, like every Porsche race car, the 963 was born in Germany. But where you're born is only the start. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi di hari ini, gue akan melanjutkan pembahasan dari mobil hypercar di part sebelumnya, yaitu dimana kali ini di minggu ini gue membahas tentang mobil hypercar dari balapan ketahanan di dunia ini, di motorsport, yaitu WEC atau World Endurance Championship. Dan ini adalah salah satu tim dari balapan itu adalah mobil Porsche. Yap, ini adalah mobil Porsche 963 LMDH dan ini adalah mobilnya. So di part 2 ini gue akan bahas khusus bagaimana aerodinamika pada mobil Porsche 963 ini bekerja, khususnya pada bagian belakang dan beberapa hal detail di mobil ini, aerodinamikanya. So bagi yang pengen tahu aerodinamikanya, yang bagian depan dan bagian sampingnya bagaimana aerodinamika mobil ini bekerja, bisa lihat videonya di video sebelum ini di channel gue. Di video sebelum ini, di sana gue sudah membahas bagaimana aerodinamika pada mobil Porsche 963 ini bekerja, khususnya pada bagian depan dan bagian sampingnya. So di part ini gue akan bahas khusus bagaimana aerodinamika bekerja pada bagian belakang mobil ini dan beberapa hal detail pada bagian mobil Porsche 963 ini. So kita akan lanjut pembahasannya ke bagian belakangnya dulu. So kita akan masuk pembahasannya pada bagian belakang dulu ya. Kali ini gue sudah siapkan fotonya pada bagian belakang dari Porsche 935 ini. Oke, ini adalah bagian belakangnya dari Porsche 935 ini. Untuk gue perjelas lagi di video kali ini, di video sebelumnya gue sudah jelaskan bahwa mobil hypercar atau mobil ketahanan seperti ini, salah satunya adalah tim Porsche mempunyai konsep mobil yang cukup sederhana, dengan sama juga dengan tim-tim lain yang ada di balapan ketahanan, mempunyai desain yang cukup sederhana, konsepnya sederhana, tidak se ekstrim seperti F1, dan juga memiliki desain dengan aerodinamika yang cukup sederhana, berbeda dengan F1. Tapi di hypercar juga mempunyai konsep yang mirip-mirip dengan F1, yaitu konsep ground effect. Jadi ada beberapa hal yang mirip-mirip dengan ground effect di F1 konsepnya, tapi penerapannya cukup berbeda ya. Dan di sini di Porsche ini desainnya cukup sederhana. Kalau kita lihat di sini bagian belakangnya tidak se ekstrim dengan F1. Tentu pasti kalau kalian baru pertama kali lihat mobil ini pasti akan tidak tahu apa sih mobilnya gitu kan. Jadi maksudnya bagian-bagian apa saja di mobil ini yang bekerja gitu kan aerodinamikanya. Jadi konsepnya berbeda, konsepnya sama mirip dengan F1, tapi penerapannya dan desain aerodinamikanya yang cukup berbeda. Oke, di sini adalah bagian belakangnya dari Porsche 963 ini. Mobil balap dan Porsche ini mempunyai kecepatan, dan mobil hypercar itu mempunyai kecepatan yang sangat tinggi, 300 km per jam kurang lebih ya. Jadi pasti ada elemen yang namanya spoiler dan diffuser. Nah, ini adalah bagian diffusernya dari Porsche 963 ini. Nah, ini adalah bagian diffusernya, dan ini adalah spoilernya dari Porsche 963 ini. Ini adalah spoilernya. Spoilernya ini berbeda dengan F1. Kalau spoiler F1 dia bisa dibuka flapsnya, yaitu di RS-nya. Kalau spoiler di hypercar ini dia bentuknya adalah fix, dimana flapsnya tidak bisa dibuka, jadi dia tidak bisa adjustable. Dia hanya fix, tapi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan aerodinamikanya. Jadi misalnya
diaturnya di sini, maksudnya diaturnya dengan part komponen yang lain. Jadi spoiler ini fix. Jadi kalau mau yang low, misalnya kan bentuknya high downforce ya. Jadi daya tekanannya ya dia high di sini. Nah kalau misalnya mau diganti ke low downforce, ya dia diganti dengan seperangkat bodinya ini, part dari rear wingnya ini, semua belakangnya. Jadi ini bagian belakangnya bisa dicopot, bisa dilepas, seperti puzzle gitu, bisa dilepas dan diganti spoilernya. Jadi seperti itu. Jadi ini all the time spoiler ini creating downforce, berbeda dengan F1 yang bisa dibuka flapsnya. Tapi kalau ini adalah just fix flaps, tapi bisa diganti partnya, maksudnya seperti itu. Nah jadi bagian belakangnya itu yang penting. Nah di sini di samping kiri dan kanannya di sini terdapat end plate-nya, end plate dari spoilernya ini. Nah end plate ini nih dia nyambung dengan semua part body yang ada di bagian belakang ini. Yaitu pertama adalah kalau kita zoom sini, end plate-nya ini dia nyambung dengan bagian yang pertama adalah arc wheel ini. Nah dia nyambung dengan arc wheel ini. Jadi end plate ini dia tidak terpisah ya dengan arc wheel-nya. Jadi dia nyambung. Jadi kalau mau diganti partnya, seperti tadi gue bilang, dia digantinya sebarengan dengan sebagian dari arc wheel ini. Jadi ada potongan bilahnya yang bisa dicopot seperti puzzle gitu oleh baut. Jadi bisa dicopot. Nah yang kedua adalah bagian end plate ini juga nyambung ke bagian bawah, ke area diffuser, yaitu ke bagian sini. Nah juga nyambung ya, juga nyambung dengan area diffusernya. Jadi ini, nah ini juga bagian dari end plate-nya yang di sini. Ini adalah bagian dari end plate-nya dari Porsche 963 ini. Tapi diffusernya memang tidak selebar satu full area belakang. Jadi diffusernya ini hanya sebagian saja, hanya sekitar 70%, 60-70% area belakang di sini. Nah sisanya yang ini apa? Bagian ini yang bolong ini sebenarnya area untuk bukaan. Yang ini ya, yang gue coret ini sebenarnya dia adalah area bukaan. Area bukaan untuk apa? Bukaan untuk pembuangan tire wake atau turbulensi dari bagian dalam arc wheel. Jadi kita tahu kalau ban itu berputar, semakin tinggi kecepatannya, maka di bagian arc wheel ini nanti kita akan bahas arc wheel lingkar roda dari mobil hypercar ini juga cukup unik karena ada bagian elemen yang berfungsi untuk membuang angin sebetulnya. Nah, lubang ini berfungsi untuk membuang angin turbulensi dari bagian dalam lingkar roda ini, arc wheel. Jadi turbulensi yang ada di bagian arc wheel akan dibuang melalui lubang belakang sini. Jadi tidak tertahan ya anginnya. Jadi lubang ini untuk membuang turbulensi yang ada di bagian belakang. Nah, kita akan masuk ke bagian diffusernya. Diffusernya ini dia bentuknya lumayan kecil, tapi cukuplah meng-create downforce yang ada di bagian belakang pada mobil Porsche ini. Jadi ini sekitar 60-70% area diffuser pada bagian belakang mobil Porsche 963 ini. Nah, diffuser ini pasti dia akan mengangkat angin yang ada di bagian bawah mobil ke atas mobil. Nah, ini adalah sistem diffusernya. Ya, rata-rata pasti seperti ini ya. Nah, ini adalah sistem diffuser yang juga mirip-mirip dengan F1. Kalau kita lihat pada bagian dalamnya dari diffuser ini. Jadi bagian dalam sini dia ada dia ada separator di sini ya. Sebenarnya di sini ada terlihat separatornya. Nah, ini adalah separator untuk
pembuangan area angin yang lebih signifikan mau ke arah tengah ataupun ke arah luar mobil, ke arah luar ke atas gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah itu mirip dengan F1, diffusernya bentuknya juga mirip dengan F1. Nah ini adalah salah satu penerapan, salah satu yang sama dengan penerapan ground effect dari F1, yaitu diffusernya yang pastinya juga akan mengangkat angin dari bagian bawah mobil. Dan juga mobil hypercar ini juga dia rate height-nya atau ketinggiannya juga di sini ya, ketinggiannya cukup rendah ke aspal, dan itu akan meng-create downforce pada bagian bawah mobil. Jadi semakin ceper atau semakin kecil permukaan aliran airflow fluida, maka tekanannya semakin rendah tapi kecepatannya akan semakin tinggi, dan disitulah namanya creating downforce. Spoiler ini juga tadi dia seperti gue bilang tadi, dia fix ya, jadi all the time akan mengangkat angin ke bagian atas mobil seperti itu. Jadi kalau kita combine dengan diffuser dia akan terangkat seperti itu, dan ini dia akan lurus ke bagian belakang, kebuangnya bagian belakang seperti ini. Ada yang juga pasti ada yang ke atas mobil seperti itu. Nah jadi cukup ya so-so lah, cukup rapi, tapi juga seharusnya bagian belakang ini yang di bagian pembuangan tire bag di bagian belakang roda belakang ini seharusnya bisa kita maintain, bisa kita desain apa saja yang harus dirapikan airflow-nya di bagian sana, karena pembuangannya cukup pembuangan dari arc wheel itu atau turbulensi dari lingkar roda akan menimbulkan outwash yang merupakan sifatnya dirty air ke bagian belakang mobil, dan tentunya ini akan membuat dirty air pada mobil yang di belakangnya ketika akan melakukan slipstream, akan menyelip di bagian belakang, dan ini akan menimbulkan efek dirty air yang cukup signifikan ke bagian belakang mobil tersebut. Nah kita masuk ke bagian ini, sebenarnya ke bagian tengah ya, ke bagian samping, tapi di sini ada bagian belakangnya. Nah kita akan masuk sini. Nah ini kita akan lihat di sini dia seperti tadi gue bilang, ini adalah arc wheel. Nah ini adalah rumahnya arc wheel atau lingkar roda, rumahnya lingkar roda ya. Jadi ini adalah rumahnya lingkar roda. Nah lingkar roda ini dia bentuknya lumayan tinggi, posisinya lumayan tinggi karena untuk mencakup area luasan dari roda tersebut. Nah di bawahnya rumah arc wheel ini atau lingkar roda ini dia terdapat knalpot. Nah ini adalah kokpitnya. Kokpitnya ini dia bentuknya seperti melengkung seperti ini, seperti cangkang keong ya. Kalau kita lihat sekilas seperti cangkang keong. Nah ini akan menimbulkan efek angin yang ada di bagian atasnya turun secara terjun ke bagian bawah mobil. Nah bagian yang datar ini dia akan membuang angin ke bagian belakang mobil, secara langsung karena di bagian belakang ini antara diffuser dengan spoiler dia tidak ada apa-apa. Jadi angin tersebut secara direct langsung akan terbuang ke bagian belakang mobil di sini. Oke, kita akan masuk ke bagian part detailnya dari Porsche 963 ini. Tapi gue akan urut ya part detailnya apa saja yang dari depan, samping, dan sampai ke belakang lagi. Nah, part detailnya ini sebenarnya cukup sedikit dan menarik ya untuk dibahas. Tapi ini juga sangat signifikan akan mempengaruhi bentuk aerodinamika dari mobil Porsche 963 ini. Oke, yang pertama adalah kita akan langsung masuk ke bagian atas mobil, di mana
bagian atas mobil. Bagian atas mobil di sini, di atas kokpit dia terdapat sebuah shark fin atau sebenarnya seperti sirip-sirip kecil di sini. Sebentar. Nah, di bagian atas ini dia terdapat sirip-sirip kecil. Nah, yang ini. Nah, ini adalah sirip-sirip kecil yang terletak di atas kokpit. Ini fungsinya untuk apa? Ini merupakan shark fin kecil sama seperti di belakang, yaitu berfungsi untuk meluruskan airflow aerodinamika yang terjadi pada bagian atas mobil. Jadi shark fin ini mempunyai fungsi utama yaitu untuk meluruskan airflow yang ketika airflow tersebut naik ke atas mobil melalui kokpit ini, kaca mobil ini, dan pastinya airflow tersebut akan turun ke bagian belakang mobil. Nah, sebagian yang tidak turun ke bagian belakang mobil pasti akan terbuang ke arah sini, dan ke arah sini. Jadi tidak semuanya turun langsung ke bagian belakang. Tentunya kalau mobil bergerak dengan kecepatan tinggi, pastinya akan terjadi airflow angin yang kemana-mana. Pasti seluruh bagian part bodi mobil pasti akan terkena angin. Tapi dengan adanya fungsi desain aerodinamika, maka angin tersebut dapat kita arahkan. Jadi walaupun angin tersebut dapat terkena dan terisi 100% full terkena bodi, tapi angin tersebut dapat kita arahkan, dapat kita kendalikan dengan bentuk-bentuk desain ataupun elemen-elemen aerodinamika yang baik dan dapat berfungsi dengan baik dan efisien. Nah, ini adalah salah satu penerapan efisiensi aerodinamika yang unik dari proses 963 ini yang ditaruh pada bagian atas mobil, yaitu berfungsi untuk tadi seperti gue sudah sebutkan, yaitu untuk meluruskan airflow yang naik ke atas mobil dan akan diluruskan ke bagian belakang mobil dan akan diterjunkan ke bagian belakang ke area spoiler ataupun diffuser mobil tersebut. Jadi fungsi dari shark fin kecil ini adalah untuk meluruskan angin seperti itu. Nah, yang lainnya kita akan masuk ke bagian part dari sampingnya ya. Sebenarnya ini adalah part dari sebentar. Ya, ini kita akan bahas ke bagian detail dari arc wheel ya. Arc wheel ini yang tadi gue bilang dia cukup unik penerapannya. Dimana arc wheel ini karena dia tertutup seperti ini ya. Dia seperti layaknya mobil biasa. Arc wheel-nya atau lingkar rodanya tertutup untuk melindungi ban. Dia berbeda dengan F1 yang open wheel konsepnya, yaitu ban yang full 100% terbuka. Nah, hypercar mobil ini dia berbeda, yaitu dimana ban di sini dia tertutup dengan part body, yaitu yang dinamakan arc wheel atau lingkar roda. Nah, karena mobil ini mempunyai kecepatan yang tinggi dan pastinya lingkar roda ini mempunyai aliran angin ya, pastinya akan terisi angin dan ini akan akan menimbulkan tire wake atau turbulensi pada ban ketika ban tersebut berputar dan terkena angin. Nah, tire wake ini dapat menimbulkan drag dan dirty air ke bagian luar mobil. Jadi ini adalah misalnya turbulensi ini. Nah, turbulensi ini yang ke arah sini, turbulensi yang ke arah luar mobil, yang terbuang ke arah luar mobil, dia dinamakan tire wake atau dirty air tire wake. Nah, turbulensi yang ke arah luar mobil ini yang akan menimbulkan drag tersebut dapat mengacaukan atau membuat tidak efisiensinya aerodinamika yang bekerja seperti itu. Nah, salah satu penerapan untuk membuang tire wake tersebut
dan sekaligus ban itu kan pastinya panas ya, panas karena berdaya gesek dengan aspal. Nah, untuk membuang tire rollback dan panas tersebut diciptakanlah bentuk lubang di sini. Nah, lubang di sini berfungsi dua hal tadi itu, untuk membuang tire rollback, mengurangi tekanan dari dalam lingkar roda, dan juga untuk membuang panas dari ban tersebut, sedikit membuang panas ya ke arah luar mobil. Jadi dia akan terbuang ke arah sini, akan terbuang, dibocorkan ke arah belakang mobil. Di sini juga sama, akan dibocorkan ke arah luar mobil. Nah, fungsi dari lubang ini adalah itu, untuk membuang tire rollback dan membuang panas dari ban tersebut. Karena semakin panas, tekanan panas dari ban tersebut dapat membuat kinerja ban atau ban akan semakin lama semakin cepat haus ya, karena degradasi ban yang karena panas itu sangat membuat ban dapat lebih cepat habis atau haus seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari lubang dari lingkar roda tersebut. Nah, sebenarnya itu saja sih dari yang detail dari mobil ini, dan ini adalah lubang ya. Di part sebelumnya gue sudah bahas. Ini adalah lubang dari depan mobil, dari sini, dari air dam depan sini. Jadi air dam ini bukan untuk pendinginan air coolant, pendinginan ke mesin, dia bukan radiator di dalamnya, tapi dia untuk menyalurkan angin yang tadinya angin itu tersebut dibuang melalui lubang ini. Nah, di sini. Jadi ini dia bentuk konturnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi dia melengkung, meliuk seperti ini. Nah, di bagian sini, di bagian bawah sini dia terdapat side potnya ya. Nah, ini side potnya. Nah, ini baru yang namanya untuk pendinginan ke dalam mesin tersebut. Dan itu dia guys, dari pembahasan mobil hypercar legendaris di dunia motorsport, yaitu Porsche 963 LMDH atau Le Mans Daytona Hours, yang dimana Porsche ini muncul kembali dan dilahirkan kembali untuk mengikuti ajang perlombaan dunia motorsport, khususnya pada balapan ketahanan atau endurance seperti WEC atau World Endurance Championship, dengan bentuk mobil yang mengusung konsep low efficiency downforce untuk dapat melaju secepat dan sejauh mungkin dengan minimnya drag atau hambatan yang terjadi di mobil, untuk menunjang efisiensi aerodinamika ketika dipacu di sirkuit, tetapi juga mempunyai aerodinamika downforce yang cukup pada mobilnya, dan juga memiliki desain yang unik dan khas ala mobil hypercar. So, sekian dari video gue kali ini. Thank you guys sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue, and see you on the next video.